Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah majelis ta'lim Musalla Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis. Kita akan melanjutkan bacaan kita, yaitu masih membahas tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu pada halaman 35. Halaman 35 baris ke-10 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hikayatun 'anillahi ta'ala ana ma'a abdi ay bi'ilmi idza dzakarani, wa fi riwayatin ma dzakarani wa taharraqat bi syafatahu. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Bulughil Maram, akhrajahu Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan wal mu'allaq ma khuzifa min awwali isnadihi. Qala Al-Hakim hadza wa ma ashbaha min al-ahadits fi dzikri an yaqzah la an ghaflah, lianna dzalika huwa haqiqatu dzikri fayakunu bihaitsu la yabqa alaihi ma'a dzikrihi fi dzalikal waqt zikru nafsihi wala zikru makhluk.
Fadzalika dzikr huwa as-safi li'annahu qalbun wahidun. Fa idza syaghala bi syai'in zahala amma siwahu wa hadza mawjudun fil makhluqati. Law anna rajulan dakhala ala malakin fid dunya li akhdhihi min haibatihi ma la yazkur fi dzalikal waqt ghairahu fa kaifa yamlikul muluk wallahu a'lam. Keutamaan yang berikutnya yang menjelaskan tentang keutamaan fadilah ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis qudsi ya. Di sini karena hikayatun anillahi taala. Ya, berarti redaksinya dari Allah, hadisnya dari Allah ya, tapi redaksinya dari Nabi Muhammad ya. Betul. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana ma'a abdi. Ya. Aku akan selalu bersama hambaku. Ya. Jadi kata-kata selalu artinya Allah itu enggak akan pernah ninggalin kita. Ya. Selama apa tuh? Bi ilmi, ya, yaitu dengan ilmu yang aku punya, ya. Idza zakaroni, ya, tapi Allah itu akan selalu bersama hambanya kalau memang dia itu ingat kepadaku. Ya, artinya kalau makhluk atau manusia kita selaku hamba Allah, ya, enggak ingat kepada Allah, bagaimana Allah akan ingat kita? Ya, ya orang aja berdemenan sebelah tangan kan nggak enak. Ya, namanya bertepuk sebelah tangan. Enak nggak? Nggak ada suaranya. Iya, nggak bunyi. Ya, orang bilang bercinta bertepuk sebelah tangan. Ya, enak gitu. Tepuk tangan harus dua-duanya diadu biar keluar suara. Ya, nah kita pengen dideketin sama Allah, kita harus dekat sama Allah. Ya, kita pengen Allah ingat kita, kita juga harus ingat Allah. Ya, nggak bisa ya kita pengen sesuatu yang banyak, ya kita minta nikmat ini, nikmat itu, ya. Allah sih punya segalanya. Apapun yang kita minta Allah punya. Ya, ada yang dikasih, tapi dikasih atas dasar bukan berarti itu orang dicintai sama Allah, belum tentu. Ya, ada orang yang dikasih begitu banyak tapi dia kafir. Nah, itu enggak berkah namanya itu orang. Ada orang yang selalu maksiat kok hidupnya enak banget, ya dikasih sama Allah karena Allah punya sifat yang namanya Ar-Rahman. Ya, Allah itu Maha Pengasih. Ya, kepada siapa saja hambanya, makhluknya bahkan, ya, Allah pasti kasih sebatas sesuatu yang memang ya keperluannya dia itu. Ya, betul. Baik. Wa fi riwayatin, ya, dalam satu riwayat ma zakaroni, ya tuh. Ya, apa-apa yang menjadikan dia itu ingat kepadaku. Ya. Jadi dalam kondisi seperti apa saja orang kalau cinta itu akan selalu apa? Ingat. Ya, lagi ngapain pasti ingat tuh. Ya, lagi mandi ingat dia. Ya, lagi nyuci ingat dia. Lagi jalan-jalan ingat dia. Ingat Allah maksudnya. Ya, tuh. Ingat itu bukti tanda kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu tuh, dia sudah menanamkan rasa cinta yang begitu dalam terhadap Allah, maka enggak mustahil Allah pun akan mencintai dia sedalam-dalamnya lagi. Ya, ibarat kata kita cinta sama Allah 1 meter, Allah bakal cintain kita 10 meter. Ya kan? Tuh, ya, karena Allah enggak mungkin membalas kebaikan seorang hamba itu jangankan kurang, sama aja enggak pernah. Yang pasti apa ya? Selalu lebih. Ya, enggak pernah kurang, sama aja enggak pernah tuh, ya. Nah, seperti apa ya gambaran orang yang selalu ingat itu kepada Allah, wa taharrakat bi syafatahu. Ya, tuh. Dia menggerakkan kedua bibirnya dalam rangka apa? Ingat kepadaku, zikir Allah.
Allah, Allah, Allah di mana aja tuh? Ya, mau di pasar zikir, ya, lagi masak zikir, sebelum tidur zikir, ya, lagi jalan-jalan zikir, ya, lagi shopping, healing juga zikir tuh, ya. Itu enak kalau kayak gitu. Kenapa? Karena lidah apa? Bibir dua kita ini sudah terbiasa untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Bulughil Maram, dalam kitab Bulughul Maram, akhrajahu Ibnu Majah, yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, wa zakarahu Al-Bukhari, dan disebutkan oleh Imam Bukhari. Subhanallah. Ya, semuanya disebutin. Ya, Ibnu Hibban bilang ini, Ibnu Hajar Asqalani bilang gini. Ya, yang ngeluarin Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan Imam Bukhari menyebutkan tentang hadis tadi itu, ya. Ta'liqan, sebagai suatu apa? Komentar. Ya, komentar tentang apa? Tentang hadis kursi yang tadi itu. Ya, ana ma'ab abdi iza zakaruni. Tuh. Wa taharrakat bi syafatahu. Ya, tuh. Baik. Wal mu'allaq ma huzifa min awwali isnadihi. Ya, tuh. Nah, ini yang berkaitan dengan sesuatu yang apa-apanya itu telah dihilangkan dari sejak awal. Ini keterangan menurut nahunya saja, ya. Isnaduhu, ya, qala al-Hakim hadza wa ma asbahu min al-ahadits fi dzikri an yaqzah la an ghaflah. Ya, nah ini hadis ini, ya, memberikan suatu apa? Ya, pelajaran atau ingatan, ya, mengenai apa? Fi dzikri an yaqzah la an ghaflah. Orang yang selalu ingat kepada Allah dan enggak pernah ghaflah. Apa itu ghaflah? Enggak pernah lalai. Artinya enggak pernah lupa. Ya, selalu tuh Pak, Bu, ya. Zikir kita baca apa aja lah yang bisa kita baca. Ya. Apalagi zaman seperti sekarang ini nih, udah serba sembraut ini. Ya, kalau kita enggak banyak-banyak zikir, kita akan kena tuh. Ya, terkena dengan yang namanya banyak virus-virus sekarang tuh, Bu. Ya, virus-virus dari segi pakaian, virus dari segi makanan, virus dari segi pergaulan, ya. Tuh, virus dari segi mal-mal, itu semua tuh virus tuh. Ya, kalau kita nggak pandai-pandai untuk kita ingat, ya, artinya kita membentengi diri kita, kita akan apa ya, terbawa dengan apa? Kegemaran dunia yang begitu apa? Ya, menjanjikan, ya, tapi sementara. Ya, karena kan yang namanya kehidupan dunia memang mohon maaf gak ada yang nggak enak. Ya, tapi enaknya hanya sementara. Ya, kita kan pengen menikmati keindahan kenikmatan yang apa ya? Abadan abada. Ya, yang selama-lamanya. Ya, ya dunia ini kan diibaratkan untuk apa itu? Ya, ladang kita untuk menuju negeri akhirat. Ad-dunya mazra'atun ilal akhirah. Tuh, ya, artinya kita di sini sudah capek-capek dulu lah memang. Ya, berlelah-lelah dulu lah, mandi keringatlah dulu. Ya, tapi nanti ketika Allah akan sudah memberikan balasan kepada kita, enggak ada rasa capek lagi tuh kita. Enggak ada keringat yang keluar, enggak ada lelah, enggak ada pusing, enggak ada galau. Ya, enggak ada pengen ini pengen enggak. Semuanya adalah udah penuh dengan kenikmatan yang apa? Yang kekal abadi, ya. Kenapa? Li'anna dzalika huwa haqiqatu dzikr. Ya, karena yang demikian itu, ya, merupakan apa? Zikir yang sebenarnya. Ya, karena kalau zikir tadi zikir kagak, oh berarti sebentar-sebentar ingat itu. Ya, ibarat orang laki di rumah, ya, padahal dia punya bini di rumah, di luar ingat orang lain. Ya kan, terus ingat orang lain lagi. Ya ini enggak apa namanya nih? Ya, enggak istiqomah. Ya, orang namanya ingat tuh, ya, di mana aja yang diingat siapanya? Bininya, gacoannya, ngapain ingetin orang lain, perempuan lain kan begitu. Ya, orang lain belum tentu ingat dia. Ya, tuh, padahal dia punya gacoan di rumah. Ya, iya, kan nggak selamanya yang tua itu murah. Ya, motor Vespa tahun 66 sekarang harganya berapa, Bu?
Ya, motor Vespa 6 tahun sekarang harganya 50 juta. Ya, kalah motor baru PCX aja kalah barunya. Ya. Tuh, nggak penting tuh. Kalau orang menikmati rasa syukur dengan apa yang Allah berikan. Ya, kan manusia ini nggak akan puas. Laki-laki itu nggak bakal puas. Jangankan 4 dipunya bini, Bu. 100 juga nggak bakal puas. Ya, kenapa? Karena dunia ini kan bukan tempat apa? Untuk memuaskan. Nggak ada. Ya, iya, nggak bikin puas dunia ini. Makanya kita disuruh apa? Kejar terus, kejar terus. Padahal kita kejar sekencang kita lari, makin kencang larinya. Ya, nggak ada yang bikin kita puas, Bu. Orang kaya, siapa yang paling kaya sekarang? Ya, contohnya tuh yang kemarin tuh, ya dia punya perusahaan besar orang Israel, ya yang habis dibom tuh, ini minyaknya, gasnya itu. Ya, beliau mengalami kerugian 300 triliun kalau dirupiahin. Ya, apakah dia puas, Bu, dengan punya uang segitu? Enggak puas. Ya, pengen punya 500 triliun, pengen punya 1000 triliun, habis triliun apa lagi yang paling gede? Ada biliun. Ya, biliun. Hmm. Ada. 1 biliun itu ya 1000 triliun. Hah? Iya. Ya kita ngomong aja udah punya sih kagak pernah ngeliat juga kagak apalagi punya. Ya. Iya. Hmm? Iya. Oh. Ya minimal pernah ngeliat kali ya. Minimal pernah ngeliat tuh. Iya. Tuh orang hartanya segitu banyak kalau kita orang Pancar udah ya aneh gaji dah semua yang ngaji di Ayubi nih ada jadi segitu. Ya, setiap orang ngaji hari Selasa aneh kasih duit 100 ribu, 100 ribu dah. Ya, habis ngaji kasih 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Ya, nah iya, ya. Bayangin buat 300 triliun, ya. Ini taruh di sini nggak muat buat 100 ribuan juga nggak muat ini. Nggak muat dialin apa juga nggak mesti tuh. Ya, Bu Allah sedikit 1 triliun ini banyak banget, apalagi 300 triliun bu. Ya, kemarin tuh dari kejaksaan aja 11 triliun segitu segudang duitnya. Ya, baru 11 triliun segitu tuh. Ya, ini 300, bayangin. Iya, Allah tuh di gudang mana tuh 11 triliun sekian banyak seabrek-abrek gitu. Enggak saya tanya, tuh duit bukan sih? Ya, kata, ya duit Ustaz mau apa katanya? Ya, tuh. Apalagi 300 triliun, ya, tuh. Itu ya. Jadi orang kalau memang dia cinta itu ya seperti itu. Ya, lagi di mana, sedang apa, pasti dia akan selalu ingat dengan apa yang dia cintai, ya, itu. Karena kalau ingatnya taringet, nah itu bukan sejati namanya itu. Cintanya tidak cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu. Fayakunu bihaitsu la yabqa alaihi ma'a dzikrihi fi dzalikal waqt. Ya, tuh. Bihaitsu la yabqa alaihi ma'a dzikri. Ya. Nah, kalau tidak ya selamanya dia zikir ya dalam keadaan seperti itu ya zikru nafsihi ya itu berarti dia lagi ingetin dirinya. Artinya kalau memang dia itu akan lupa, teringat terlupa sama aja tuh. Dia berarti berbuat ingat dirinya seperti itu juga. Ya, ntar dia zolim sama dirinya, ntar dia benar. Nah, itu kan tergantung kepada apanya tuh? Kondisi kadang. Ya, kondisi tergantung kepada bi'ah, tergantung kepada pergaulan, ya. Tuh, ya kita kan ya mohon maaf kita ini Bu, kalau lagi benar, kalau lagi bergaulan orang benar doang, ya, lagi di majelis taklim, benar banget kita dah. Ya. Iya benar, cakep lagi itu benar-benar banget tuh. Ya. Ntar keluar dikit lain lagi. Ya. Apalagi udah ke pasar, setan pasar banyak banget itu. Ya. Terus saya di pasar setannya banyak itu, Bu. Ya. Ada orang perempuan ngaku sama saya ini setan pasar, Ustaz katanya. Oh, ya, setan pasar itu. Makanya kita disuruh bergaul cari apa ya? Orang yang baik biar tuh orang ngingetin kita agar selalu apa ya? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh.
Wala zikru makhluk, ya, bukan dia ingat atau zikirnya itu karena apa? Karena makhluk. Ya, jangan disamain orang zikir kepada Allah dengan zikir kepada makhluk. Ya, tuh kalau makhluk ya ada batasnya, ya, tuh. Fadzalika azzikir huwa as-sofi, ya. Nah, itulah yang dikatakan zikir yang sebenar-benarnya. Ya, artinya dia ingat kepada Allah kapan saja, di mana saja, dan dia tidak menyamakan ingatnya dia kepada Allah dengan ingatnya dia kepada makhluk atau kepada manusia, ya. Li'annahu qalbun wahid. Ya, karena setiap orang itu punya hati ada berapa, Bu? Satu. Ya, Bu, nggak bisa dipecah-pecah. Coba laki Ibu tanya, Abang punya punya hati berapa, Bang? Hmm? Satu. Coba kalau dibagi dua, bisa nggak? Nggak bisa, apalagi tiga. Ya, apalagi empat. Tambah susah lagi itu. Tuh, tambah berantakan, hancur. Ya, udah Bang, satu aja dah. Abang punya hati satu, ya, Tuhan satu, Nabi satu, kitab suci satu, agama satu. Ya, udah. Ya, nggak usah kayak dua-dua dah, jangan kayak lagu-lagu gitu bilang aja. Ya, bahaya ntar nih hati cuma satu Bang di mana-mana. Ya, Abang mau gak hati saya diambil orang gitu aja lagi. Ya, atau dibagi dua ke orang lain mau gak? Gitu. Pasti nggak mau, ya kan? Tuh, baik. Fa idza syaghala bi syai'in zahala amma siwahu. Ya. Apabila dia menyibukkan dengan sesuatu yang lain, zahala amma siwahu, maka hilanglah yang lainnya. Ya, kalau ada orang zikir tapi enggak khusyuk, zikir tapi kemana-mana pikirannya, ya itu namanya enggak benar itu. Ya, zikir kepada Allah tapi pikirannya kemana tahu. Ya, zikir kepada Allah tapi ya banyak hal-hal lah yang dipikirin. Padahal ketika dia lagi ingat Allah, udah jadiin Allah dulu yang segalanya. Ya, insya Allah dengan menjadikan Allah segalanya, permasalahan-permasalahan yang ada di depan kita Allah bakal apa ya? Menyelesaikan tuh, ya. Karena kita ingat kepada yang punya segalanya. Ya, Bu, ya. Itu kita jangan yang namanya setan kan selalu ngapain tuh? Goda, nakut-nakutin kita, ya, bikin kita khawatir. Udah lo ngapain ngaji Selasa, enak kan suruh lu jalan lo. Ya, lu ketemu teman-teman lu di mall di Casablanca ya. Ya, atau di Kalibata Mall. Ya, shopping ya. Enggak punya duit enggak, udah jalan aja yang penting lu jalan siang-siang enak. Ya. Enggak perlu punya duit, lihat-lihat aja dulu. Ya. Kenapa? Iya, selfie dah gitu. Ya, tuh. Ya, tuh. Nah, godaan setan seperti itu, Bu. Ya, enggak ada tuh kita disuruh untuk ngelakuin kebaikan tuh yang namanya setan. Ya, dirayu bisa demikian rupa sebisa mungkin biar kita itu apa? Ikut kepada ajakan ya, setan ya. Wa hadza maujudun fil makhluqat ya. Nah, yang seperti ini selalu ada ya dalam diri makhluk tuh atau di semua manusia tuh. Ya, nah sekarang kita bertanya, Bu, bisakah kita berzikir kepada Allah saat kita zikir kepada Allah kita enggak ingat yang lain, bisa enggak? Ya, kita yakin belum bisa. Ya, berarti zikir kita selama ini belum betul-betul khusyuk. Ya, karena masih ingat yang lain. Allahu Akbar, laki gua di mana ya? Allahu Akbar, laki gua masih duit berapa ya itu? Ya. Nah, iya. Ya. Subhanallah, laki gua tanggal 26 belum 23 belum ngasih duit nih. Belum. Ya, itu enggak sama enggak khusyuk. Ya, udah khusyuk dulu kepada Allah. Ya, luangin sebentar khusus kita ingat Allah doang. Ya, kalau kita ingat Allah dengan sebenar-benarnya, insya Allah masalah seberat apapun, ya, tanpa kita ngadu Allah juga tahu, Bu. Ya, makanya kan kita selama ini banyak masalah bukan apa-apa, karena kita belum benar ibadah kita sama Allah. Ya, belum beres ibadah kita sama Allah. Ya, kita rajin ngaji, iya rajin ngaji. Ya, ilmunya banyak-banyak. Ya, tapi enggak apa? Enggak manfaat. Ya, sholat ya sholat, ya, tapi kok masih begitu aja, berarti Anda nggak benar dengan sholat kita. Ya, orang sholatnya rajin, ini, tapi kelakuannya nggak sesuai dengan apa ya?
ibadah yang dia lakuin ya. Gampang aja kita simpulin berarti itu orang salatnya belum beres atau ada yang enggak beres dalam salatnya ya. Kan salat itu kan Allah bilang innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, yang namanya salat yang benar tuh kalau kita lakuin itu salat benar, tuh salat bakal ngapain? Bentengin kita, cegah kita dari perbuatan al-fahsya, keji, wal munkar dan juga munkar. Ya, mafhumnya, pengertiannya kalau kita masih aja ngerjain perbuatan yang dilarang Allah, masih ngerjain yang dilarang Rasulullah, berarti salat kita belum beres gitu aja. Ya. Bu, ada gak orang kita ngutang sama orang? Ya, kita udah bayar utangnya, kita masih ditagih, marah gak kita? Orang udah beres semua kok masih nagih aja, ya kan? Lu udah bayar, gue lupa katanya. Lupa, meskipun lupa juga kesel kita. Ya, orang udah lunas. Ya kan? Tuh. Nah, kita kalau ibadah kepada Allah tuh seperti itu, ya. Tuh, jangan ngarep apa-apa dulu, udah ikhlasin dulu, ya. Ingat Allah saat itu. Ya, nanti ya setelah itu lain lagi dah tuh, ya. Baik. Lau anna rajulan nih, seandainya ada seseorang dakhala ala malakin, ya, yang dia itu dipanggil oleh seorang raja di dunia, ya, di dunia li akhdhihi, ya, untuk apa? Ya, memanggil atau mengambil dia min haibatihi, ya, dari apa tuh? Dari wibawa yang dimiliki oleh raja tadi. Bu, kita lagi ngaji, tahu-tahu dipanggil sama Pak Prabowo, perasaan kita gimana? Apa nih? Ada apa nih? Prabowo lagi begini kan? Ya, ada apa nih? Iya kan? Nah iya. Tapi kalau yang manggil polisi, gimana terbingung. Ada apaan polisi tahu-tahu ada surat panggilan nih kan? Ya, ada apaan? Ada apa nih? Tuh ya. Malah yazkuru fi dzalikal waqt, ya, ghairihi. Ya, enggak ada yang dia ingat saat dia ada panggilan seperti itu kecuali siapa ya? Yang manggil tadi. Ya kan? Karena dia dipanggil oleh seorang raja, karena dipanggil oleh seorang polisi contohnya. Ya, itu yang lain-lain hilang pikiran itu. Ya, karena fokus dengan apa yang dia lagi apain. Alami sekarang. Polisi manggil gue apaan nih, gue nyolong apa dituduh atau kenapa nih? Ya, atau dituduh gue selingkuh atau apa kali laki gue ngadu contohnya. Ya, nah ada apa nih tuh? Fakaifa biza fakaifa bimilkil muluk. Ya, nah bagaimana ketika kita kok saat zikir sama Allah kok bisa-bisanya kita ingat yang lain? Coba, ya. Saat kita dihadapkan dengan sesuatu yang dunia aja kita nggak ada pikiran lain tuh. Dipanggil polisi, ada apaan nih? Kencing-kencing kadang tuh orang kan saking takutnya. Ya, saking takutnya. Ya. Lah kalau lagi sama Allah kok bisa-bisanya kita bisa masuk. Nah, itu karena kita lebih mempercayai sesuatu dengan yang nampak, yang kelihatan. Ya, lah kalau Allah kelihatan juga kita mau ngapain sih? Ya, mau ngapain kita kalau Allah ngeliatin? Gak bakal mampu kita, Bu. Ya, para malaikat aja tuh, malaikat Jibril aja bilang kalau saya bisa nembus, jangan nemuin Allah, baru ke daerah-daerah sekitar yang Allah tuh ada gitu, ya itu akan terbakar. Seluruh apanya tuh? Seluruh sayap para malaikat. Ya, nah kita manusia biasa, ya tuh beda sama manusia-manusia yang memang Allah pilihkan dia bisa berjumpa dengan Allah. Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Ya, tuh. Nabi Muhammad karena dipanggil untuk melaksanakan apa? Isra dan Mi'raj, tuh, Bu. Ya. Nah, ini suatu pertanyaan yang aneh. Ya. Kok saat kamu dipanggil oleh seorang raja, kamu begitu fokus? Ya, contohnya siapa ya? Pak Sida dipanggil sama Pak Prabowo. Ya, Bang Sapi panggil juga kagak nengok dia. Lu mau kemana? Lu mau kemana? Lu nyeluncur aja dah. Oh, ya, nggak nyaut, terlalu dah laki gue mah gampang sama lu bisa ketemu lagi katanya. Ya. Lah ketika kita zikir kepada Allah,
kok kita bisa ingat yang lain? Ya, padahal dia adalah zat yang memiliki segalanya. Ya, padahal dia adalah apa? Zat yang punya segalanya. Apa yang kita punya, apa yang kita mau Allah itu punya. Tuh, ya, makanya suatu pertanyaan. Fakaifa bimilikil muluk? Tuh, ya. Itu aneh, ya. Nah, itu. Sekarang pertanyaan dalam diri kita. Gimana ya Ustaz ya? Emang selalu muncul sih kayak gitu-gitu tuh katanya. Ya, kalau kita lagi kebaikan ada aja dah. Ya kan? Kadang kita lagi pengen ngaji entar perut mules leh. Ya, ada kan begitu orang tuh. Ya, pas mau ngaji tadi nggak mules belum belum berangkat mau ngaji tuh pas mau ngaji perut mules. Ya, tuh dibikin aja entar kaki rasa pegel-pegel ya. Angkat kaki berat banget dah tuh. Ya, coba ujian tuh kaki kayaknya di Bapak dikasih beban 7 kilo berat angkat kaki kita. Ya, itu memang godaannya itu ya. Itu terjadi pada makhluk-makhluk seperti kita. Ya, tapi bukan berarti kita nggak bisa khusyuk. Bisa. Dengan syarat kita apa? Selalu berusaha dan berusaha. Ya, tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zikrullahi ta'ala bil ghadati wal asyi afdalu min darbis suyufi sabilillah." Ya, tuh. Nabi bersabda, ingat kepada Allah bil ghadati wal asyi. Apa ghadat tuh? Ya, dalam pagi dan siang, ya, malam, pagi dan siang artinya sepanjang waktu, ya. Itu ingat Allah seperti itu afdalu min darbis suyufi sabilillah. Ya, itu lebih baik daripada apa? Ya, apa itu? Apa tuh? Membunuh seorang musuh dalam apa? Perang di jalan Allah. Ya, jadi kita menghunuskan pedang kita kepada seorang musuh, ya, itu pahalanya kalah ketimbang kita selalu ingat kepada Allah pagi, siang, sore dan malam. Jadi pahala kita ingat kapan waktu itu lebih besar ketimbang kita ngapain? Menghunuskan pedang kita ke dalam kepada musuh di saat berperang. Tuh, ya. Wa fil Ihya dalam kitab Ihya, ya, Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh siapa? Imam Ghazali. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zikrullahi azza wa jal bil ghadati wal asyi, ya, afdalu min hatmis suyufi sabilillah." Ya, tuh. Jadi orang yang zikir atau ingat kepada Allah sepanjang waktu, tuh, ya, afdalu. Itu sama, lebih utama min hatmis suyufi sabilillah daripada dia ngapain? Ya, menghunuskan pedang di jalan Allah dan juga wa min i'ta'il mali sakha. Ya, dan juga lebih utama daripada kita apa? Memberikan harta kita lantaran kita adalah orang yang dermawan. Tuh, jadi pahalanya masih kalah lebih utama kita ingat kepada Allah. Zikir tuh ya, tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda afdaluz zikri la ilaha illallah. Ya, zikir yang paling utama adalah bacaan apa? La ilaha illallah. Ya, jadi ini adalah kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid yang selalu diucapkan yang menjadikan itu sebuah benteng kita, ya, untuk menguatkan keyakinan atau akidah kita agar kita benar-benar meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, tuh. Nah, ini selalu dibawakan dengan istilah talqin. Ya, orang mati ditalkinin. Orang baru lahir ditalkinin. Ya, tuh. Ini adalah ya kalimat tauhid, maka dijadikan sebagai apa? Afdalu az-zikri. Ya, zikir yang paling baik atau paling utama. Ya. Wa fi riwayatin ad-Dailami, dalam riwayat ad-Dailami an Anasin, ya, dari Anas, zikrullah syifaul qulub. Nah, ya. Zikir kepada Allah itu menjadi obat apa?
penyakit hati. Bu, kita punya penyakit gak? Banyak. Ya, penyakit zahir insya Allah kita pergi ke dokter hilang insya Allah. Nah ini penyakit hati jangan pergi ke dokter. Ya, penyakit hati itu obatnya apa? Zikir kepada Allah. Ya, ingat kepada Allah. Ya, bengkel hati. Ada kan bengkel hati? Ada. Ya, bengkel hati itu ya kayak tempat sekarang nih, majelis-majelis ta'lim. Ya, bengkel hati itu kumpul-kumpul sama orang soleh solehah, ya silaturahim, ya gitu. Itu adalah tempat apa tuh? Bengkel-bengkel hati kita, ya. Nah, apakah kita sadar Bu kalau penyakit hati kita banyak? Jarang yang sadar. Ya, kadang kita ya apa namanya kita selalu apa sih istilahnya itu ya ingat ketika kita dikasih penyakit zahir ya rasa nggak enak dikit pilek dikit langsung beli obat ya udah agak ngap-ngapan ke dokter pengen diopname ya tapi ketika kita itu udah jauh dari Allah pernah nggak kita cari obat hati itu kenapa kok belakang ini kayaknya gue jauh dari Allah dah ya ada apa nih ya kayaknya ibadah males sama suami suka ngelawan contohnya ya tuh suka nggak ngurusin lakinya atau ini atau itu berarti itu apa tuh lagi ada suatu masalah dalam apa kita hati kita ya jadi Bu bukan laki-laki doang yang mikirin perempuan lain perempuan juga banyak yang begitu mikirin laki lain banyak gak banyak ya kan tuh nggak mau kalah ya ada orang nah ya ada ya malah ada orang yang pernah saya bilang nanya Ustadz boleh gak kalau orang perempuan lakinya dua saya bilang astagfirullahaladzim ya, hari gini nanyanya begitu boleh gak lakinya dua berarti ini orang apa nih nggak ngaji banget nggak ngaji dan nggak dengerin pengajian ya nah iya masa boleh gak lakinya dua ya kalau laki kan poligami kalau perempuan nah ini ada yang kayak gitu ada Bu ada ya tuh tapi dosa nggak boleh ya jangan pas saya bilang ada nanti ibu pengen nggak boleh ya dosa itu haram ya jangan nggak boleh ya tuh ya jadi zikir kepada Allah itu adalah obatnya penyakit hati ai min amradiha dari segala penyakitnya ya ai huwa dawaun laha mimma yalhikuha ya yang merupakan dawa apa itu dawa obat yang akan dia temui atau ia dapati saat dia apa ya punya penyakit hati dan dia ngapain ingat kepada Allah min zulumatiz dzunub wal ghaflah nih ya dari penyakit apa itu perbuatan zalim dosa dan juga kelalaian yang selalu kita lakukan coba ibu pernah ngerasain malas gak ibadah itu penyakit itu namanya itu ya bawaannya males ya tahajud males gak bawaannya males ya kan itu penyakit tuh Bu ibu pernah obatin nggak paksain ya harusnya ketika ada sesuatu yang apa namanya yang berat saat kita harus melaksanakan ibadah itu kita lagi punya penyakit sebenarnya Bu ya harusnya kita ngapain check up ya tanya minta kepada Allah ya Allah ada apa ini ya Allah ya belakangan ini kok aku agak sedikit jauh darimu ya Allah ya ada apa ya Allah boleh ya nggak apa-apa ya kita manja sama Allah boleh nggak boleh ya masa melakinya doang manja sama Allah lebih manja juga boleh ya tuh apa Allah nggak akan tergoda Bu dengan kita manja kayak apa juga ya nah, iya tergoda ngapain kita
Ya, tuh. Nah, iya. Sama laki kita diomelin kadang kan? Tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzkurullaha zikran khamilan." Ya, zikirlah atau ingatlah kepada Allah dengan zikir khamilan. Artinya khamilan itu munkhafidun. Munkhafid itu artinya apa ya? Ya, jangan terlalu keras-keras. Ya, pelan-pelan, slow. Ya, tapi di sini ada ininya Bu, ada aturannya. Buat orang yang baru pertama kali zikir dalam rangka untuk memberi semangat dengan suara keras lebih baik. Ya, kecuali kalau orang-orang yang udah biasa zikir, ya kan? Udah biasa zikir orang ini ahlu zikri ini. Ya, tukang zikir. Malam-malam zikir suaranya kencang pakai speaker di masjid. Jangan. Ya. Ini kalau buat orang yang pemula, ya, yang baru lagi demen zikir, lagi hijrah lah. Ya, dizikir kencang, ajak bareng-bareng biar keluar suaranya. Ayo angkat suara. La ilaha gitu. Boleh enggak? Boleh biar ada semangat. Ya kan? Tuh, makanya majelis zikir seperti majelis Rasulullah, majelis Nurul Mustafa kan gitu ya. Angkat suaranya yang keras. Ya. Ya, ya panjang ya. Jangan ada yang tidur, ya kan? Maksudnya begitu. Ya, biar apa ya? Biar bagi orang yang malas zikir itu biar apa ya? Terangsang, terpancing dia mau zikir. Oh, enak ya ternyata zikir. Ya kan? Tuh, makanya lah keluarlah tuh zikir majelis zikir yang dikarang oleh Habib siapa itu? Yang dari Solo. Habib siapa ya? Habib Syekh. Ya, itu kan. Nah, apa istilahnya itu? Zikirnya itu banyak kan ya? Irama-iramanya itu kan sekali manggilnya 50 juta tuh, Bu. Ya, 50 juta itu manggilnya dia sekali manggil. Ya, tuh. Orang tergiur dengan apanya ya? Dengan ya nadanya, ya. Tuh, apa namanya? Nazamnya, ya. Ya mungkin bisa jadi sih karena mereka tersentuh kali. Ya, tersentuh hatinya sehingga mereka itu ya ibarat kata biarin jangan kata 50 juta, 100 juta kalau ada gue bayar. Kalau ada, ya kan? Nah iya, orang gua nggak sendiri kok bayar bareng-bareng kan begitu. Apalagi masjid yang manggil kan, duitnya ada tuh, ya. Itu nggak apa-apa buat orang pemula. Tapi buat orang yang biasa zikir munkhafid aja, pelan-pelan, ya. Qila ay qala ba'dus sahab wa mazikru al-khamil. Ada salah seorang sahabat bertanya, "Wa mazikru khamil ya Rasulullah?" Ya, apa sih yang engkau maksud dengan zikir khamil? Qala az-zikrul khafi. Ya, zikir khamil itu adalah zikir yang secara rahasia, pelan-pelan. Ya, tuh, ya kayak kita tukang zikir, Bu. Biasa baca la ilaha 1000 kali setiap hari, masa di pasar kenceng-kenceng mau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Dibilang apa kita, Bu, di Ariyat? Iya, ya. Lagi naik motor sama lakinya diboncengin tahlil kenceng mau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang bininya kenapa? Ya. Ya. Orang bilang, Bang Bang, bini lu kenapa tuh?" Kenceng banget, ya. Tuh, ada waktunya, bukan nggak boleh tapi ada waktunya, ya. Rawahu Abdullah bin Mubarak an-Damrah, ya, Khubaib ai fa huwa afdalu minaz zikri jahrah. Ya, zikir yang dibaca secara sembunyi atau pelan, ya, apa itu? Lebih utama. Ya, apa maksudnya tujuannya? Lisalamatihi min nahwi riya. Ya, agar tidak ya menjadikan zikirnya itu menjadi suatu perbuatan yang riya. Tuh, wa hadza inda jami'as sufiyah. Ya, nah ini yang diberikan keterangan dari keseluruhan orang-orang sufi. Ghair ibtida'i as-suluk, nah nih yang saya bilang. Kecuali orang-orang yang baru mulai mau zikir. Yaitu amma fil ibtida fa zikrul jahri anfa. Tuh. Buat pemula zikir dengan suara yang keras itu apa ya? Anfa, lebih bermanfaat.
Ya kan? Nah, orang baru kenal majelis zikir, zikir orang pelan-pelan dia ngeliatin orang pada baca apa. Ya. Tapi kalau baca keras kan dia ngikutin. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la itu yang zikir yang itu tuh, ya. Zikir siapa itu? Yang di Suryalaya, ya, Abah Hanum. Nah, kan zikirnya gitu tuh. Dari pelan, sedang, kencang, sedang, pelan. Dari sedang, dari apa itu pelan, lambat, sedang, apa cepat, balik lagi, sampai lambat lagi. Ya. Ya. Kenapa? Itu untuk merangsang siapa? Ya, al-mubtadi tadi, al-ibtida yang baru pada senang di zikir ya. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru kullu insan bima huwal aslah al-anfa'lahu. Nabi memang menyuruh ya kepada umatnya melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak memberikan manfaat ya. Kalau emang itu bermanfaat enggak apa-apa, tapi kalau enggak ada manfaatnya mendingan ya jangan. Tapi manfaat dalam arti manfaat yang dibenarkan dalam syariat ya, bukan dibenarkan menurut kita, Bu. Ya, karena menurut kita ya mendingan gue jalan daripada ngaji. Kalau nafsu kan gitu pengennya. Ya kan? Mendingan gue ngapain? Healing daripada ngaji. Ya, itu nafsu. Tapi kalau kata Allah, mendingan lu ngaji, po, daripada lu healing. Healing lu kapan aja. Ya, healing lo lagi healing tahu-tahu gue suruh malaikat Israel matiin lo mampus enggak bisa ngapa-ngapain lo. Ya, tapi kalau lagi ngaji, ya, malaikat Jibril Israel gue suruh panggil lo. Panik mabillah. Ya apa itu? Karena matinya mati syahid. Ya, itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Nanti kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ada manfaatnya buat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Ada yang mau ditanya?